Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Dan untuk buat adik-adik tetap semangat. Nah, topik kita pada hari ini adalah bangun ruang 3D, yaitu bangun ruang 3 dimensi. Nah, kalau kita perhatikan benda-benda yang ada di ruangan ini banyak sekali untuk kita buat belajar. Di antaranya seperti ini, jam dinding. Nah, jam dinding ini adalah kalau kita buat untuk belajar itu adalah termasuk bangun lingkaran ya. Kemudian ini adalah termasuk bangun ruang persegi. Kemudian ada lagi gambar ini. Gambar ini adalah termasuk bangun ruang persegi panjang. Terus kita coba lihat yang lainnya seperti kota amal. Kota amal ini adalah termasuk bangun ruang kubus. Nah, banyak sekali benda-benda yang kita buat, kita lihat sehari-hari untuk kita gunakan media dalam belajar matematika. Nah, adik-adik lihat benda yang ada di pinggir jalan itu, yaitu namanya kone. Nah, benda ini adalah fungsinya untuk pembatas jalan dan untuk mengalihkan kendaraan jika ada kecelakaan. Nah, banyak sekali kegunaan fungsinya dari kone ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu topik kita adalah bangun ruang 3D, yaitu bangun ruang 3 dimensi yang kita akan terapkan pada barang, benda, kerucut. Adik-adik pasti pernah kan makan nasi tumpeng? Tahu nggak perbedaan bangun kerucut dan nasi tumpeng? Nah, ini keduanya mempunyai bentuk yang sama, tapi kalau bangun kerucut berupa benda, sedangkan nasi tumpeng berupa makanan tradisional Jawa yang terbuat dari nasi kuning. Kenapa nasi tumpeng itu pasti bentuknya seperti kerucut? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, di situ melambangkan terima kasih kepada Sang Pencipta. Dan untuk warna nasinya biasanya kuning, itu melambangkan kemakmuran. Adik-adik, itulah tadi pengetahuan sejarah tentang tumpeng. Adik-adik perhatikan bangun kerucut ini. Kerucut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama,
Kerucut mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama adalah berbentuk selimut dan sisi yang kedua adalah berupa alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian kerucut mempunyai satu titik puncak, yaitu letaknya di atas yang berbentuk lancip. Kemudian kerucut mempunyai satu rusuk, yaitu rusuknya kerucut adalah yang melintasi alas daripada kerucut. Nah, itulah tadi ciri-ciri daripada kerucut. Nah, sekarang kita akan mencari rumus volume kerucut. Misalkan adik-adik punya benda atau kaleng biskuit atau kaleng susu yang bentuknya menyerupai tabung. Ayo kita praktekkan bersama-sama. Nah, di sini saya menggunakan kaleng susu untuk mencari rumus volume kerucut. Jadi di sini saya menggunakan kaleng susu dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Nah, untuk mengisi daripada kaleng susu yang berbentuk tabung ini dibutuhkan berapa volume kerucut. Jadi kita coba praktekkan. Kita isi dengan beras. Jadi ini adalah pembuktian rumus volume kerucut. Satu, kemudian dua, tiga, nah sekarang bisa disimpulkan bahwa Satu volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Jadi rumus volume kerucut adalah 1/3 kali Pn kuadrat kali T. nah tadi sudah ketemu rumus mencari volume kerucut. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari rumus luas permukaan kerucut. Perhatikan bangun kerucut ini. Jika kerucut ini kita buka, maka akan mempunyai dua bagian, yaitu sisi alasnya berbentuk lingkaran dan sisi selimutnya ini membentuk bagian seperti ini, yaitu seperti juring lingkaran. Nah, jadi untuk mencari luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah
selimut kerucut. Jadi sama dengan pi r kuadrat ditambah pi rs. Nah, untuk mencari rumus pi rs di sini adalah selimut kerucut ini adalah bentuknya seperti satu lingkaran. Kemudian kita akan bagi menjadi 8 bagian, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita akan ambil 2 bagian yang saling berdekatan. Nah, di sini bagian lengkungnya ini sama dengan 2 pi r. Dikarenakan bangun tersebut akan melintasi alas yang berbentuk lingkaran jika adik-adik nanti membuat bangun kerucut. Nah, sisi miringnya ini sebelah yang berada di sebelah kanan dan kiri ini dinamakan garis pelukis. Kemudian 2 bagian ini kita pasang saling berhadapan. Kita pasang saling berhadapan. Di sini akan membentuk sebuah bangun jajar genjang. Nah, untuk mencari luas permukaan kerucut itu sama dengan mencari rumus luas jajar genjang, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi panjang sama dengan S kali lebar sama dengan pi r. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus selimut kerucut adalah pi kali r kali S atau pi rs. Itulah tadi pembuktian rumus selimut kerucut. Lalu kita akan kembali ke rumus luas permukaan kerucut. Jadi di sini sama dengan luas alas ditambah luas selimut sama dengan pi r kuadrat ditambah pi rs sama dengan pi kali r kali buka kurung r tambah S tutup kurung. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membahas tentang rumus volume kerucut dan luas permukaan kerucut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal dan nanti adik-adik bisa praktekkan di rumah. Contoh soal: sebuah kerucut memiliki ukuran jari-jari 10 cm dan tinggi 15 cm. Tentukan volume dan luas permukaannya. Jadi cara penyelesaiannya, volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi r kuadrat kali tinggi. Nah, untuk keterangannya di sini pi bisa kita gunakan 22/7 atau 3,14 dan p-nya adalah tinggi, sama dengan 1/3 kali 3,14 karena di situ jari-jarinya 10, maka kita gunakan 3,14 kali 10 kali 10
kali 15. Nah, di sini adik-adik bisa menghitung dengan cara 15 dibagi dengan 3. Jadi hasilnya di situ adalah 5. Jadi 15 dan 3 kita coret. Berarti sama dengan 1 kali 3,14 kali 10 kali 10 kali 5 sama dengan 1570 cm kubik. Jadi volume kerucut sama dengan 1570 cm kubik. Kemudian kita lanjutkan ke luas permukaan. Jadi rumus luas permukaan kerucut sama dengan Pi kali R kali buka kurung R tambah S tutup kurung sama dengan 3,14 kali 10 kali buka kurung 10 tambah 15 tutup kurung sama dengan 31,4 kali 10 tambah 15 sama dengan 25. Jadi hasilnya adalah 785 cm persegi. Jadi volume kerucut sama dengan 1570 cm kubik dan luas permukaannya sama dengan 785 cm persegi. Nah, nanti adik-adik bisa praktekkan di rumah. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat untuk belajar di rumah, dan apabila adik-adik belum paham bisa kolom di komentar. Tetap semangat, dan jangan lupa adik-adik bisa kunjungi di channel saya, yaitu Edumatic Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.